bawahnya ini ada ini kan untuk gambar play itu. Atau pojok kiri atas Bapak sebelah review itu Pak ada, bukan juga ya? Ini sudah. Nah, malah ke minimize lagi. Malah kena minimize. Tahu. Oh, dikeluarin dulu, Pak. Wah. Dikeluarin dulu aja, Pak, PPT-nya, Pak. Saya akan bantu sebagai asrot ya, Pak. Ya, ini coba stop share dulu aja. Stop share. dari Mas. Coba saya share ulang ya. Ya. Ini kok jadi kena minimize gitu. Mohon izin saya bantu sebagai Pak asrot. Ya, ya. Coba. Bentar. Mungkin Pak Yaya stop sharing dulu ya. Stop sharing ya. Ini biar Pak Aryo bisa masuk. Ya, silakan Pak Aryo. Praktek nih. Nah, udah. Oke. Ini bisa saya gunakan ini dari tempat saya nih kan untuk ini forwardnya ya. Ada kontrol di situ bisa Pak. Kalau ada kontrol share, kalau tidak ada mau Bapak bisa menyampaikan ke saya, nanti saya yang akan nextnya Pak. Oh, Asrot next gitu Bapak. Ya. Iya Pak. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini terima kasih, ini senang sekali bisa berpartisipasi pada acara sore ini yang memang topik yang sedang ngetren istilahnya ya. Memang sebelum ada masalah di mana kita harus online ini sudah jadi topik juga. Tapi sekarang menjadi makin mendesak kepentingan untuk membahas tentang masalah ini. Silakan next. Lanjut. Aryo. Nah. Oh ya. Jadi pertama itu tes psikologi online itu mungkinkah gitu, mungkin apa tidak. Nah, jika disajikan secara online bebas, yang saya maksud online bebas itu artinya tanpa pengaturan tempat dan waktu, tanpa ada pengawasan, jadi dari tempat tidur bisa jawab, begitu ya, jam berapa saja bisa. Nah, kalau yang seperti itu, ini agak sulit karena sangatlah mungkin terjadi itu satu, ada bantuan atau pengaruh orang lain dalam menjawab. Dan dalam presentasi saya ini fokusnya pada nomor satu ini, yaitu adanya bantuan atau pengaruh orang lain itu. Karena inilah masalah yang paling sulit diatasi secara psikometrika. Kalau yang lain itu masih bisa dicari metodologinya. Yang kedua, banyak masalah-masalah lain yang mungkin terjadi, yaitu adanya kesalahan dalam memahami petunjuk mengerjakan tes misalnya. Terus berikutnya, silakan adalah mungkin ada akses terhadap berbagai informasi yang terkait dengan isi butir soal saat mengerjakan tes. Kemudian sulit dilakukan standarisasi pelaksanaan, sehingga tidak dapat dijamin validitas dan terutama komparabilitas skor yang dihasilkan, meskipun tes yang digunakan telah diuji validitas konstruknya. Dan yang sudah pasti ialah butir soal tes yang diujikan pasti bocor. Karena orang kan bisa print screen, bisa kalaupun ini ada kamera yang mengawasi pun bisa di multi display ya yang ini tidak bisa dikontrol testernya. Nah, tapi saya akan fokus pada yang pertama karena itu yang paling menurut saya paling sulit untuk diatasi secara dari sudut psikometri. Kalau yang lain itu mungkin bisa dimodel dan sebagainya. Lanjut. Nah, saya akan fokus pada masalah bantuan atau pengaruh orang lain dalam mengerjakan tes. Kalau dilaksanakan dengan yang saya istilahkan online bebas tadi. Kalau yang tidak bebas itu misalnya kalau seperti TOEFL gitu ya, orang dikumpulkan dalam satu ruangan, ada standarisasi, mungkin bagaimana administrasinya, lalu jam waktunya dan sebagainya, ada pengawasnya, proktornya. Nah, yang saya maksud online bebas ini ialah memang murni pokoknya ini
ada di dunia maya sana, lalu dia bisa login, kemudian menempuh tes di mana saja, termasuk dari kamar tidurnya, gitu enggak? Nah, untuk tes yang bersifat abilitas, gitu, di mana ada jawaban benar dan salah, tampaknya ya tidak mungkin dilakukan acara secara online bebas itu, karena bisa jadi bisa jadi tidak terdapat kejanggalan pada respon data, tetapi sebetulnya sangat bermasalah. Yang dimaksud dengan ini tidak ada kejanggalan pada respon data itu begini. Jadi next, coba langsung yang berikutnya. Jadi kita tidak tahu siapa yang sebenarnya menjawab. Gitu. Jadi misalkan ada orang lain yang lebih tinggi kemampuannya, lalu jadi joki, menggantikan menjawab atau membantu menjawab. Maka hal ini tidak akan mengakibatkan irregularity dalam data. Gitu. Jadi datanya tetap valid. Orang yang punya kemampuan tinggi itu nanti akan dapat skor tinggi setelah menempuh tes ini. Dan kalau diuji dengan apakah dengan IRT, dengan metode CFA dan sebagainya, validitasnya akan tetap terjaga. Jadi ini skornya tinggi, cuman yang jadi masalah, skor yang dihasilkan tidak menunjukkan bukan milik dari si testi, tapi milik dari jokinya. Gitu. Nah, untuk mengetahui ini apakah ini jawaban sendiri, apa jawaban dari orang yang membantu atau jokinya, nah ini yang tidak ada caranya. Gitu. Jadi tidak bisa dianalisis dengan misalnya respons data, lalu kita lihat mana irregularity-nya, misalnya seperti kalau contohnya guessing ya. Kalau guessing itu kan kelihatan ada irregularity. Misalnya kalau orang yang ability estimate-nya rendah, tapi malah bisa benar menjawab pada soal-soal yang sukar, misalnya gitu. Nah itu kan semacam ini irregularity, dan dia bisa menghasilkan semacam faktor baru kalau dalam analisis faktor. Nah itu bisa digunakan untuk titik tolak ini membahasnya. Tapi kalau ini enggak, datanya normal gitu. Jadi kalau misalnya yang jadi joki itu orang yang lebih tinggi kemampuannya, ya dia cuma dapat skor tinggi gitu. Nah tapi bagaimana kita tahu bahwa itu skor orang lain atau skor yang ini testi yang terdaftar? Nah itu yang menjadi persoalan kalau secara psikometri ya sangat sulit untuk dianalisis, walaupun nanti akan saya ada usul-usul saya untuk mengatasinya. Next, lanjut, silakan. Nah, jadi dalam hal ini bantuan orang lain dalam mengerjakan tes secara psikometrik tidak akan menimbulkan dimensi baru dalam data, dalam respons data, sehingga nyaris tidak dapat dideteksi maupun di model secara matematis gitu. Ini tantangannya, kesulitannya kalau ini ada bantuan orang lain. Lain halnya tadi dengan sumber-sumber variasi atau sumber ketidakvalidannya lain, seperti misalnya yang berasal dari suasana pengetesan, kemudian instrumen dan item ya. Nah, silakan next itu. Slide berikutnya. Nah, namun demikian, kemungkinan bantuan orang lain itu dapat ditangkal atau diminimalisir terjadi tidaknya bantuan dari orang lain itu. Kalau pertama, hasil tes sama sekali tidak terkait dengan penilaian atau judgement apapun terhadap diri testi. Misalnya kalau kita menyelenggarakan pengetesan ini dalam rangka tryout untuk uji validitas instrumen. Ya kalau seperti itu, karena kesimpulannya tidak mengenai orang yang dites, tapi mengenai instrumen yang digunakan, jadi bukan pengukuran, tapi melainkan kalibrasi dan validity dari tesnya, ya tentu tidak begitu berkepentingan si testi untuk minta bantu sama orang lain. Jadi dalam keadaan begitu, gangguan yang diakibatkan kemungkinan orang lain yang menjawab atau membantu itu menjadi minimum. Nah yang kedua misalnya, kalau pengetesan atau assessment itu dalam rangka self-assessment, di mana tester itu sama sekali tidak berkepentingan atas hasil tes itu. Misalnya dalam hal ini untuk diagnostik atau perbaikan belajar bagi diri sendiri, misalnya gitu. Silakan lanjut. Nah, jadi ini
kalau seperti itu ya mungkin barangkali tidak perlu bantuan orang lain, toh dia hanya ingin tahu apa keadaan dirinya sendiri gitu. Jadi ini self assessment. Yang berikutnya lagi ialah, tapi ini tidak lagi ini online bebas ya, yaitu kalau dilaksanakan individual melalui video call misalnya, di mana setiap butir soal itu dibacakan oleh tester, kemudian disertai dengan standarisasi dari respon time, misalnya nggak boleh lebih dari 5 detik, misalnya begitu, sehingga nggak ada kemungkinan orang berdiskusi itu jawab. Jadi ini apa namanya standarisasi respon time yang ketat, dan yang mengisikan datanya juga ini respon itu testernya. Nah itu dimungkinkan juga jadi semacam wawancara, cuman ini itemnya dibacakan oleh ini tester, tapi dia menjadi bersifat individual, ya tidak lagi online bebas. Jadi nggak bisa ini yang tidak seperti yang saya maksud semula tadi. Lalu yang ketiga ini, ya ini yang nggak mungkin terjadi, yaitu kalau testi ini adalah orang yang seumur hidupnya nggak pernah bohong, ya nggak, pasti dia nggak mau minta bantuan orang lain. Ini bercandanya begitu. Nah, jadi artinya ini kalau orang itu punya pendirian dan memang dia punya integriti yang tinggi, misalnya gitu, maksudnya begitu. Ini tentu kecenderungan untuk minta bantuan orang lain itu akan kecil. Nah, selanjutnya kalau disimpulkan dari pembahasan yang pendek tadi, maka sebetulnya selama masalah bantuan orang lain itu tidak teridentifikasi dan tidak bisa diatasi, jadi selama kita nggak tahu sebenarnya siapa yang jawab, yang memberikan respon itu, maka penggunaan tes abilitas secara online bebas gitu, di mana tadi tidak ada batasan yang ini standarisasi dan sebagainya, itu pada dasarnya adalah praktek tes abuse kalau menurut hemat saya, gitu. Apalagi kalau kegunaannya hasilnya digunakan untuk menentukan nasib orang, khususnya kalau ini untuk tes abilitas ya, di mana jawabannya ada benar ada salah. Gitu. Nah, silakan lanjut. Nah, masih tentang masalah bantuan atau pengaruh orang lain ini, selanjutnya adalah untuk tes yang bersifat non-abilitas, di mana tidak ada jawaban benar atau salah. Nah, untuk tes yang seperti ini, tampaknya lebih terbuka kemungkinan untuk dilakukan secara online bebas itu. Asalkan butir soalnya berbentuk pertanyaan atau pernyataan yang tersamar, sehingga sulit dikenali oleh orang awam atau yang jadi testernya, ya, jadi testinya gitu, tentang atribut apa yang sebenarnya hendak diukur oleh masing-masing item itu. Salah satu contoh misalnya kalau soal berbentuk situational judgment misalnya. Tapi banyak hal yang lain yang kadang-kadang malah sudah semi proyektif kalau soal-soal yang tersamar ya. Sebaliknya kalau soal itu sama sekali direct question juga ini mengganggu validitas juga. Nah, yang berikutnya silakan. Nah, jadi jika ada orang lain yang mengerjakan kalau pada tes yang seperti ini, maka ada kecenderungan menghasilkan aberrant response. Kenapa? Karena secara ini, jadi kalau ada aberrant response itu secara psikometrik itu bisa dianalisis. Kenapa? Ini karena ini yang berikutnya, next. Karena di sini orang lain yang mengerjakan tes itu respon yang dihasilkannya itu ini dapat menimbulkan dimensi baru pada data, karena respons yang dibuatnya lebih ini didominir oleh interpretasi dia terhadap maksud dari item gitu, apakah itu yang terkait dengan social desirabilitas, apakah yang terkait dengan tujuan pengembangan tes, daripada misalnya menggambarkan perasaan, sikap, motivasi, penilaian diri dan sebagainya yang akan diukur oleh tes tersebut, oleh item tersebut. Jadi di sini bisa menghasilkan, kalau yang tadi tes abilitas itu tidak bisa menghasilkan irregularitas karena dia tetap valid jawabannya, di sini bisa timbul dimensi baru, dan ini bisa dicek secara psikometris. Secara psikometrik itu kita bisa misalnya melalui uji unidimensionalitas, dia timbul dimensi baru.
Jadi kalau ibarat tes teori klasik itu, kalau teori dasarnya kita katakan X sama dengan true score T ditambah E error, ini menjadi X sama dengan T ditambah spesifik faktor 1, S tambah S2, dan seterusnya baru ditambah E. Nah, jadi dia bisa dimodel kalau pada tes yang bersifat non-abilitas gini. Jadi masih ada kemungkinannya untuk dimodel. Walaupun demikian, tetap kita tidak bisa mengetahui ini apakah itu hasil orang lain atau dia sendiri. Nah, mungkin nanti memerlukan variabel-variabel eksternal lain untuk bisa mendeteksinya. Nah, namun demikian, dengan metodologi psikometrika yang canggih, hal ini mungkin masih bisa dilakukan identifikasi dan dikoreksi, gitu. Jadi ini ada sedikit harapan kalau untuk tes yang sifatnya non-abilitas, untuk dicari peluangnya dengan memenuhi persyaratan tertentu, misalnya untuk dilakukan secara online itu. Tapi juga tidak semua yang non-abilitas. Mungkin ada yang ini lebih aman, ada yang juga tidak. Sebagai contoh misalnya, kalau yang mau diukur itu minat, misalnya begitu, ya itu lebih aman dan orang juga mungkin cenderung tidak ingin minta bantu sama orang lain. Oh, kalau ketahuan minatnya ini berapa, tinggi di bidang apa, juga nggak ada masalah amat, ya nggak? Gitu. Nah, silakan lanjut. Next. Slide berikutnya. Nah, jadi untuk tes atau instrumen yang non-abilitas, yang tujuannya semata-mata untuk mendapatkan profil, tapi bukan skor komposit, itu apalagi kalau dilakukan dalam rangka self-assessment, di mana testi dapat menskor dirinya sendiri, sehingga ia yakin tidak ada orang lain termasuk testernya yang mengetahui hasilnya, tampaknya lebih terbuka kemungkinan untuk dilakukan secara online bebas itu. Asalkan tadi butir-butir soalnya berbentuk tersamar dan testi memang ingin tahu tentang dirinya dan merasa tidak memerlukan bantuan orang lain dalam mengerjakan tes. Gitu. Nah, selanjutnya silakan lanjut. Nah, jadi untuk situasi di mana diperlukan skill score atau true score, kadang-kadang itu diperlukan dan tentu saja kalau dia self assessment, tidak mungkin seorang testi menghitung true score untuk dirinya. Yang paling mungkin hanya raw score saja. Nah, tapi ini dimungkinkan itu scoring, mendapatkan skill score itu oleh ahli dari lembaga yang kredibel dan dipercaya oleh testi. Jadi contohnya misalnya seperti tes emotional intelligence, gitu kan, yang berupa pengenalan hitamnya berupa wajah-wajah orang apa gitu kan, itu kan diskor oleh ini lembaga yang menyelenggarakannya. Nah, tapi lembaganya memang cukup dipercaya oleh orang yang dites bahwa itu akan objektif dan mungkin juga dipercaya tidak akan membuka rahasianya dan sebagainya. Nah, karena individu itu biasanya tentu ingin membandingkan dirinya dengan satu norma atau dengan benchmark tertentu. Jadi dalam hal ini diperlukan situasi di mana skill score itu perlu dihitung. Kalau seperti itu, maka penyelenggaranya harus yang menguasai metodologi psikometri yang diperlukan untuk itu. Dan lembaganya harus paling tidak dalam persepsi testi itu kredibel dan dilakukan orang yang dipercayanya. Lanjut. Silakan berikutnya. Poin berikutnya. Nah, jadi penggunaan tes non-abilitas secara online bebas untuk kepentingan seleksi itu pada dasarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau itu untuk membuat profil atau jadi bukan skor komposit dijumlahkan gitu, bukan untuk rankingan. Nah, itu masih ada peluang-peluang seperti diungkap di atas tadi. Tapi kalau tes online digunakan untuk seleksi, walaupun itu bukan abilitas pun, menurut hemat saya, itu sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan. Nah, karena mengundang peluang terjadinya bantuan orang lain tadi, apakah dikerjakan orang lain atau sebahagian oleh orang lain. Ditambah lagi, dengan pelaksanaan
itu yang nyaris itu tidak mungkin dilakukan standarisasi kalau dia online bebas tadi itu. Lanjut, silakan. Nah, ini saya coba tidak banyak ini slide-nya memang, jadi supaya nggak terlalu panjang. Jadi kalau saya mencoba membuat rangkuman, misalnya, pertama terdapat berbagai hal yang menimbulkan distorsi terhadap validitas skor jika dilaksanakan secara online bebas. Ya, seperti pada slide pertama tadi saya tunjukkan, sebagian diantaranya, tidak semuanya itu. Nah, namun ada satu yang paling sulit diatasi, yaitu kemungkinan respons data yang valid tapi palsu. Nah, ini istilahnya, istilah baru ini. Ya, jadi datanya valid tapi palsu karena milik orang lain gitu. Sebetulnya valid. Skor yang tinggi itu yang menunjukkan kemampuan yang tinggi, skor yang rendah menunjukkan kemampuan yang rendah. Jadi valid, tapi palsu. Bukan menunjukkan orang yang dites gitu, tapi menunjukkan orang yang membantu atau yang menggantikannya dalam mengerjakan tes. Nah, jadi ada istilah sekarang itu valid tapi palsu kalau untuk online ini. Selanjutnya, silakan. Nah, jadi karena kualitas psikometrik dari instrumen maupun skor individu tidak terganggu oleh adanya bantuan orang lain, jadi kualitas psikometrinya tes itu tetap utuh, hanya tidak terganggu hanya karena ada orang yang jadi joki apa begitu. Nah, di mana skor yang seperti saya sampaikan tadi, skor yang tinggi ya tetap menunjukkan kemampuan yang tinggi, skor yang rendah tetap menunjukkan kemampuan yang rendah. Yang menjadi masalah ialah skor tidak menggambarkan kemampuan orang yang terdaftar untuk dites, melainkan kemampuan orang yang membantunya. Nah, kecanggihan teknologi penyajian tes itu nggak kelihatannya sulit untuk mengatasi hal ini, karena pasti akan diimbangi oleh kecanggihan penangkalnya juga. Jadi, seperti contohnya tadi, misalnya orang bisa misalnya ini membuka multi display, layarnya bisa banyak gitu, ya nggak? Lalu yang membantu nggak kelihatan kalau hanya kamera di depan komputer gitu. Kalaupun ada kamera yang 360 derajat pun pasti ada teknologi lain yang bisa membuat mereka untuk mengimbanginya. Nah, jadi tetap saja akan tetap ada kemungkinan terjadi data yang valid tapi palsu itu. Ya tentu saja kalau kita ngambil keputusan orang ini lulus atau tidak, kalau itu seleksi ya kan keliru. Meluluskan orang yang ini sebetulnya skornya tinggi tapi punya orang lain. Gitu. Nah, jadi itu permasalahannya. Silakan lanjut lagi. Nah, sedangkan untuk pengaruh dari hal-hal lain yang tadi selain daripada ini bantuan atau dijoki oleh orang lain ini, itu biasanya dia menimbulkan dimensi baru pada data. Gitu. Apakah itu karena petunjuk atau ini tidak jelas, apakah standarisasi yang kurang baik, apakah itu kualitas itemnya yang mungkin tidak memenuhi persyaratan dan sebagainya, ataupun situasi-situasi yang mengganggu selama tes, itu bisa menghasilkan ini respon irregularity dalam respon, lalu bisa menimbulkan yang disebut dimensi baru pada ini respons data. Nah, kalau itu terjadi, maka kita bisa memodel dengan ilmu psikometri yang ada, bisa kita buat parameter yang bisa di-estimate gitu, yang menggambarkan irregularity tersebut. Jadi artinya bisa dicari metode psikometri, terutama menggunakan pemodelan psikometri yang saat ini telah ada dan berkembang. Itu bisa dimanfaatkan. Silakan lanjut. Yang slide terakhir. Nah, jadi prospek di masa depannya, saya kira itu kalau untuk mengatasi yang pertama yang sangat sulit tadi, yaitu kemungkinan ada orang lain yang mengerjakan atau membantu, maka sepertinya perlu ada riset yang sifatnya kolaborasi interdisciplinary untuk mendapatkan model teoritis tentang sebenarnya mengapa dan bagaimana sih ini seorang yang dites secara online itu kok dia ingin dan bersedia memanfaatkan bantuan orang lain. Jadi ada pemodelan tentang ini dependent variable yang namanya minta bantu atau tidak bantu dengan orang lain. Nah, apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana prosesnya secara psikologis. Nah, kalau itu bisa diungkapkan melalui penelitian, maka ada sangat mungkin misalnya diidentifikasi apakah ada indikator yang bisa dipakai
untuk mengetahui ada tidaknya bantuan orang lain dalam mengerjakan. Jadi misalnya indikatornya apa? Kalau orang itu ini mengerjakannya ada bantuan orang lain. Selain daripada respons data yang tadi saya bilang tadi ada kemungkinan normal-normal saja gitu ya enggak? Nah, ini bisa dicari melalui penelitian. Nah, jika diketahui indikator tersebut, maka mungkin saja misalnya dilakukan validasi dengan metode psikometrika, misalnya dengan latent class analysis misalnya, yaitu sejenis analisis faktor di mana latent variabelnya itu adalah klasifikasi subjek. Misalnya subjek diklasifikasikan ya, mendapat bantuan, tidak dapat bantuan. Nah, itu bisa dikembangkan model seperti itu, sehingga nanti bisa divalidasi apakah indikator tadi memang bisa dijadikan titik tolak untuk mengetahui apakah seorang itu mendapat bantuan atau tidak di dalam mengerjakan tesnya. Nah, selanjutnya kalau itu bisa dilakukan, maka langkah yang lebih advance ialah selanjutnya, silakan, yaitu perlu dikembangkan model matematis psikometrika di mana ada atau tidaknya ini bantuan orang lain atau intensitas dari bantuan orang lain itu bisa dijadikan parameter yang dapat diidentifikasi dan kemudian diestimasi dengan menggunakan sampel data yang dimiliki. Terutama dengan memasukkan variabel indikator tadi dalam analisisnya, sehingga dapat ditentukan apakah hasil tes seseorang itu harus ditolak atau mungkin masih dapat dikoreksi gitu. Nah, ini tantangan dari psikometrika ke depan sebetulnya. Misalnya ini jangan-jangan ini bisa kita mengembangkan model yang disebut extended mimic model. Jadi hal-hal yang mempengaruhi ini respons data tadi itu selain yang terkait dengan parameter orang dan parameter soal itu dikaitkan juga dengan indikator-indikator tadi yang bisa membantu pengidentifikasian apakah ada bantuan orang atau tidak. Nah, kalau misalnya bisa dikembangkan model matematis psikometrika seperti itu, saya pikir itu sumbangan kita juga kepada ilmu psikometrika ke depannya. Nah, cuman tadi tidak bisa ini hanya penelitian satu pihak, hanya ahli psikometrika saja gitu. Itu dia harus seperti saya sampaikan di atas itu biasanya itu semacam kolaborasi ya. Gitu. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Saya kira seperti itu. Nah, jadi saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan. Ini dalam pertemuan ini intinya. Meskipun banyak hal-hal yang menjadi permasalahan di dalam penyajian tes secara online bebas, tapi menurut saya ada satu masalah yang sangat krusial, yang sangat sulit juga untuk diatasi, yaitu adanya ini orang pengganti atau orang yang membantu untuk menjawab, gitu. Karena di sini masalahnya kita nggak bisa mengetahui, nggak bisa mengidentifikasinya terjadi atau tidak terjadi, kecuali kalau secara fisik gambarnya kelihatan misalnya gitu. Tapi kalau dari respons data kita nggak bisa mengidentifikasinya, karena datanya setelah orang itu serius menjawabnya, ini sungguh-sungguh, ya pasti ini datanya valid gitu. Nah, tapi tadi valid tapi palsu. Gitu. Jadi ini fokus saya hanya pada satu penyebab itu saja. Nah, kalau semua di analisis tadi ada 4-5 poin tadi yang satu-satu dibahas gini, kan jadi lebih dari 20 menit juga. Gitu. Nah, jadi demikianlah sekedar urun rambut saya, gitu. Terutama yang terkait dengan masalah kemungkinan ini data yang valid tapi palsu itu. Demikian saya kira, kalau nanti ada diskusi, silakan, saya dengan sangat senang hati mencoba untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali